Pulus Jombang itu sepanjang jalan yang kami lalui di samping kiri kanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa lagi. Selamat malam, salam merinding ghost enemy. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan kembali nih ngelanjutin cerita yang kemarin di awal gue sudah buat part satunya ya, yaitu tentang pesugihan Blorong. Nah ini gue sekarang akan baca ini di part 2 ya. Jadi buat kalian yang memang baru bergabung di channel gue, mohon dukungannya, jangan lupa di subscribe, nanti di share kalau udah kelar ceritanya. Dan bagi kalian yang memang baru nonton, ini adalah part 2, bagian kedua. Bagian pertama silakan kalian tonton di video ya, sebelumnya ya. Jadi kalau kalian nonton video ini tidak akan mendapatkan cerita dari awal, karena gue nggak akan ngulangin lagi cerita itu. Jadi silakan kalian nonton di video gue yang berikutnya, di video gue yang sebelumnya ya. Oke, ceritanya masih sama, yaitu tentang pesugihan Blorong part 2. Bagi yang baru bergabung, thank you banyak, makasih banyak yang sudah setia di Baper TV. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemarin gue sempet tuh ada buat disclaimer ya, berupa teks mungkin di awal, mumpung gue lagi ingat gue disclaimer di awal. Jika memang nanti ada kesamaan tempat, kesamaan tokoh ataupun nama yang ada di dalam cerita ini, sekali lagi gue mohon maaf, karena ini hanya sebuah cerita. Dan cerita ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Bisa digarisbawahi untuk teman-teman yang memang baru bergabung di sini. Kalaupun memang ada kisah nyatanya, bisa dikatakan mungkin bisa iya kebetulan, ataupun memang kita sebut cerita ini memang ada kisah nyata aslinya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gue sudah disclaimer, dan gue gak akan buat lagi tuh teks berupa disclaimer dari cerita yang akan gue bawain kali ini. Dan gue sorry banget, kemarin itu cerita yang gue bawain menurut gue agak kurang bagus ya, karena terlalu banyak bergerakan. Dan hari ini gue harap cerita ini sangat epic, dan gue akan bacakan cerita ini sampai tuntas. Jadi cuma ada 2 part untuk episode pesugihan Blorong pada kali ini. Kayak tanpa berlama-lama nih, gue akan mulai ceritanya. Siapkan kopinya, cemilan buat kalian yang memang ngopi. Siapkan cemilan, siapkan air putih, siapkan rokoknya bagi yang rokok, dan bisa nonton dari awal hingga akhir. Itu aja. Oke, gua akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Cerita tentang pesugihan Blorong part 2 adalah sebagai berikut. Oke. Ketika tepat di tengah makam keramat tersebut tampak sebuah makam alami namun tak berpusara. Disitulah kami bertiga duduk bersila sambil menunggu tengah malam. Mbah Hadi pun segera menyiapkan sarana ritual yang keseluruhannya mencapai 3 tempayan penuh. Menurut pengakuan Mbah Hadi sendiri, malam itu adalah acara ritual khusus, makanya sarana sesaji pun sangat komplit. Supaya Putri Borong itu nanti cepat hadir, sebab seluruh kesukaannya sudah ada di tempat sesaji itu. Mendengar ucapan Mbah Hadi seperti itu, tiba-tiba perasaan dadaku
seperti dihantam oleh sebuah benda yang cukup berat hingga membuat dada terasa pengap entah mengapa. Ritual pemanggilan peri seperti ini, apalagi tingkatan lebih atas, itu bukanlah pekerjaan enteng, sebab sebutan Nyi Blorong yang sudah melegenda ini betapa sulit untuk ditemuinya. Lagi pula siluman ular ini betapa jahatnya jika keinginannya tidak bisa dilaksanakan. Kira-kira tepat pukul 23.30 waktu Indonesia Timur, Mbah Hadi mengatur posisi duduk untuk kami berdua. Maksudnya jika waktunya nanti pun peri bernama Nyi Blorong itu datang, tidak begitu sempit. Kami duduk sejajar dengan Pak Hadi berjarak 1 meter, sedang Mbah Hadi duduk menghadap kami berdua, dan di tengah-tengahnya tampak sebuah makam tua yang paling dikeramatkan di tempat itu. Jadi kami berdua duduk berhadapan dengan Mbah Hadi, hanya berbatasan atau terhalang oleh sebuah makam tersebut. Kira-kira pukul 00, tepatnya pukul 12 malam, ritual pun segera dimulai dengan diawali membakar dupa hiu dengan ditaburi bubur apel jin, lalu bibir Mbah Hadi pun mulai terlihat berkomat kamit, tanda ritual itu sudah dimulai. Dalam cahaya remang-remang yang diterangi oleh bulan purnama, kami melihat sekeliling tempat itu betapa ngerinya. Bayangkan saja, hanya kami bertiga saja duduk bersila, yang posisinya tepat di tengah makam keramat tua yang paling ditakuti oleh penduduk setempat. Jadi dalam cerita ini mereka melakukan ritual di sebuah makam tua yang cukup angker, yang sangat ditakuti oleh penduduk satu desa tersebut. Aku lihat sekeliling tempat itu hanya pusara-pusara yang berwarna putih. Tiba-tiba seluruh tubuhku bergejolak dan tak sadar bergetar dengan kuat. Namun keduanya membiarkanku begitu saja. Lantas aku mengimbangi getaran tersebut. Lalu aku fokuskan pada sebuah titik cahaya berwarna kuning. Aku pusatkan seluruh panca indera agar berfungsi dengan normal, dan ternyata aura cahaya kuning tersebut hendak memasuki ke tubuhku. Aku terus membaca amalan-amalan kejawen agar titik cahaya itu tidak mendekat padaku. Tiba-tiba Mbah Hadi menghardik padaku, "Jangan kamu lawan Mas Heri, biarlah Nyi Blorong masuk ke tubuhmu, agar Mbah bisa berdialog dengan ragamu." Akhirnya konsentrasi pun menjadi buyar. Mendengar ucapan dari Mbah Hadi, lalu sekujur tubuhku jadi lemas tak berdaya. Seluruh tubuhku basah oleh keringat untuk mempertahankan sosok gaib yang akan memasuki ragaku. Dalam keadaan tubuhku tidak stabil, tiba-tiba dari arah belakang ada benda hidup berjalan secara perlahan, menempel di pinggangku dan terasa dingin sekali. Lantaran kondisi tubuhku lemah, lalu aku biarkan saja benda tersebut lewat sambil menggaris sebagian tubuh belakangku. Mendadak tercium bau amis di sekitar tempat lokasi tersebut. Karena penasaran, aku melirik ke belakang.
Yang aku lihat hanya bayangan hitam saja yang terus berjalan dari arah pinggangku. Mungkin itu yang membuat tempat ini jadi bau amis. Kembali Mbah Hadi menghardiku yang kedua kalinya. Jangan bergerak. Aku pun tetap diam. Biarlah Nyai akan segera menemui Abah. Itulah ucapan Mbah Hadi lambat laun sosok yang tadinya berada di belakang itu. Sorry kepotong sedikit. Lampunya mati. Kayak masih lagi. Apa ya? Oke, gue break dulu sebentar ya. Oke, gue lanjut lagi nih ceritanya. Sorry, ada kena teknis. Tadi lampu lighting gue ternyata loket, gue belum cas. Oke, lanjut lagi ya. Kembali Mbah Hadi menghardiku. Dan yang kedua kalinya, jangan bergerak. Aku pun tetap diam. Biarlah Nyai akan segera menemui Abah. Itulah ucapan Mbah Hadi. Lambat laun sosok yang tadinya berada di belakang itu akhirnya terus berjalan dan berhenti tepat di samping Mbah Hadi. Penampakan apa yang aku lihat ternyata seekor ular besar berwarna hitam pekat. Agak kebiru-biruan, mungkin ini pengaruh dari cahaya bulan purnama, sehingga memancarkan cahaya seperti itu. Ular itu besarnya tidak lebih dari ukuran paha dewasa. Anehnya ular itu berukuran pendek, kira-kira 90-95 cm. Aku lihat ke samping sebelah kanan, ternyata Haji Dudi tersenyum penuh gembira, tanda merasa senang dan bahagia, entah kenapa. Ternyata malam menjelang subuh dini hari itu pun akan dilaksanakan ritual pernikahan antara Haji Dudi dengan sosok ular bernama Nyi Blorong. Menurut pandangan kami masih dalam wujud ular besar. Sebaliknya Bang Haji Dudi, menurutnya sosok ular hitam pekat itu tak lain adalah seorang wanita nan cantik jelita. Tanpa banyak berkomentar, kami pun mengikuti perintah Mbah Dudi. Malam itu disuruh memegang mas kawin berupa seperangkat pakaian wanita komplit, luar dan dalam, yang harus dipegang oleh tangan kiri. Setelah itu baru api dari dupa hio sebanyak 8 buah ditaruh di bawah telapak tanganku. Aneh bin ajaib, mas kawin yang awalnya berat 1 kilo itu mendadak menjadi lebih berat, membuat tangan kiriku yang memegang mas kawin hampir turun ke bawah. Mengenai dupa hio yang sedang membara, sudah pasti telapak tanganku akan tersulut. Aneh, setelah tenagaku habis, mendadak mas kawin yang ada di tanganku itu menjadi enteng atau ringan dan bisa terangkat lagi ke atas. Setelah itu terdengar lagi suara Mbah Hadi dengan lantang membacakan amalan-amalannya, sambil ibu jari tangan Pak Hadi dijepit oleh tangan Mbah Hadi. Haji Dudi dijepit oleh tangan Mbah Hadi. Suaranya terus mengumandang di tengah malam buta itu. Meskipun kuburan yang ada di tempat lokasi tersebut menjadi saksi bisu pernikahan antara dua makhluk Tuhan yang berbeda alam dan berbeda bentuk, itu menurut penglihatanku. Namun berbeda menurut Pak Haji Dudi sebagai pelaku dan pengantin pria. Sudah pasti kalau yang dia nikah itu adalah seorang
wanita yang cantik jelita, dan itu terlihat dari raut wajahnya yang sangat ceria sekali. Setelah acara pernikahan itu selesai, kedua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda alam itu pun dibiarkan begitu saja keduanya memadu kasih. Sementara aku dan Mbah Hadi langsung menjauh dari tempat itu, namun masih di sekitar tempat keramat itu. Aku lihat di sekitar lokasi itu hanyalah berjejer pusara orang-orang yang sudah mati bawangi dupa dan madat apel jin yang telah dibakar oleh Mbah Hadi hanya membuat semakin ngeri saja di sekitar lokasi itu. Hanya terdengar suara-suara aneh seperti suara tangisan, gelak tawa yang menggoda. Setelah pukul 2.30 WIT, kami bertiga turun dari lokasi keramat yang sangat angker itu, kembali menuju rumah Mbah Hadi selaku sesepuh itu. Sesampainya di rumah Mbah Hadi, kami langsung beristirahat untuk tidur. Sore harinya barulah Haji Dudi bercerita pada kami berdua sekitar pertemuannya dengan istri goibnya itu. Haji Dudi hanya mengatakan kalau tiap hangara kasih atau 40 hari sekali istri goibnya itu akan datang menemui di kamar khususnya. Ketika ditanya soal kecantikan istri goibnya itu oleh kami, dia pun menjawab dengan sangat singkat, "Wah, tak ada tandingan kecantikan istri goibnya itu jika dibanding dengan wanita di zaman sekarang ini." Pak Haji Dudi betul-betul matanya sudah dibutakan oleh makhluk siluman ular. Selain kelakuannya yang tak terpuji, selalu mempermainkan kaum Hawa, juga imannya sudah digadaikan pada seorang putri siluman. Aduh, gue lupa. Jadi teman-teman, nanti gue akan ganti itu Haji X. Jadi Haji Dudi itu kemarin di part 1 itu adalah Haji X. Sorry ya. Oke, gue lanjut lagi nih. Memang ritual yang dilakukan oleh Mbah Hadi ini cukup terbilang aneh dan unik, berbeda dengan ritual yang sering dilakukan oleh juru kunci di keramat. Si pelaku ditinggalkan begitu saja setelah terlebih dahulu ditawasulkan oleh juru kunci. Dan untuk kedepannya si pelaku itu sendiri yang berhadapan langsung dengan makhluk goibnya. Setelah waktu yang ditunggu-tunggu itu berakhir, ternyata benar kalau putri siluman bernama Jeblorong itu benar-benar datang menemui pujaan hatinya, yang tentulah pertemuan itu dilakukan di kamar khusus. Sementara istrinya acuh saja selama suaminya menjalankan ritual seperti itu. Setahun sudah Pak Haji X, kayak Haji Hek ya, mau kembali lagi nih ke di part 1 Haji X. Ini di part 2 gua balik lagi nih Haji X. Setahun sudah Pak Haji X memiliki istri goib. Sudah tentu banyak kemajuan yang dia dapat, mulai dari usaha di Gunung Pasir itu sudah berjalan kembali seperti semula. Bahkan kini Haji X pun memiliki beberapa kendaraan mewah serta banyak tanah yang dia beli. Tepat di tahun kedua, dia pun membuat sebuah villa besar khusus untuk pertemuan dengan istri goibnya. Sementara kesehariannya dia pulang ke rumah istri pertamanya.
Lantaran hasrat libidonya itu terus meninggi dan sering main perempuan, itu pun kembali terulang. Disinilah awal bencana itu terjadi. Ketika Oke, sorry teman-teman, gua break lagi ya. Ini mic-nya lowbat. Oke, gua lanjut lagi, mungkin gua ulang sedikit ya. Lantaran hasrat libidonya itu terus meninggi dan dia sering main perempuan, itu pun kembali terulang. Disinilah awal bencana itu terjadi. Ketika hasrat sudah meninggi, akhirnya Haji X kembali main serong dengan wanita-wanita yang mudah dikencani. Dan ini pun dilakukan bukan pada seorang saja, melainkan pada beberapa wanita lainnya. Sudah 3 tahun Haji X hidup bergelimang dengan kemewahan itu lantaran dalam setiap usaha selalu dibantu oleh istri goibnya. Dirinya tidak menyadari kalau yang membuat dia bisa kaya raya itu adalah pekerjaan istri goibnya. Sekitar 40 hari sekali istri goibnya itu menemui dirinya untuk melaksanakan hasrat dan memberi jalan untuk mendapatkan uang banyak tersebut pada Haji X. Dalam sekali pertemuan dirinya hingga melakukan persubuhan sebanyak 2-3 kali, sedangkan untuk melakukan persubuhan itu kembali harus menunggu 40 hari kemudian. Makanya dia kencani para wanita dan berakhir dengan persetubuhan. Hingga pada satu malam pertemuan dengan istri goibnya di villa khusus tersebut, Haji X menerima umpatan dari istri goib tersebut. Dengan nada amarah, malam itu juga Haji X menerima perlakuan kasar dari istri goibnya bernama "Salahmu sendiri Kang, kenapa tidak merasa puas denganku?" Itulah ucapan isi goibnya Haji X. Terus dipaksa harus melayani nafsu birahi isi goib. Itu tampaklah dirinya harus dipaksa. Oke, gue lanjut. Esoknya tubuh Haji X bangun agak siang karena dia merasa lelah. Jalannya sempoyongan dan untuk berjalan menuju kamar mandi pun harus meraih tembok lantaran takut terjatuh. 2 minggu kemudian kembali Haji X menemui kami dan mengatakan semua tentang perilakunya yang berbuat salah. Sebelumnya sudah wanti-wanti agar jangan berbuat serong dengan siapapun terkecuali dengan istri sahnya. Ulah nakalnya Haji X itu pun terulang kembali, di mana pada suatu hari ketika dirinya sedang berjalan sambil mengendarai mobil mewahnya, tiba-tiba ada salah seorang wanita yang menyeberang jalan tepat di hadapan kendaraan miliknya. Dasar mata keranjang dan tidak pernah kapok walau sudah diperingatkan oleh istri goibnya sendiri. Lalu si penyeberang jalan wanita itu meliriknya. Ternyata keduanya saling membutuhkan. Akhirnya setelah mobil berhenti di pinggir, keduanya pun berangkat dengan mengendarai mobil mewah tersebut. Setelah berkeliling kota, akhirnya keduanya memutuskan untuk rekreasi di suatu lokasi. Sebelum sampai ke tempat tujuan, di tengah perjalanan dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba saja mendadak menyeberang jalan kendaraan dia, kemudian itu pun tak stabil dan menabrak pohon mahoni. Anehnya si penyeberang jalan tak terlihat batang hidungnya, raib begitu saja. Padahal masih sore, Haji X tidak menyadari kalau itu adalah tanda peringatan yang ditunjukkan pada dirinya.
Kendaraan pun terus melaju dengan kecepatan agak dikurangi, takut ada kejadian terulang kembali. Ketika sampai di tempat tujuan, lalu keduanya pesan kamar untuk check-in. Telah keluar dari hotel dan mengendarai mobil, kendaraan pun melaju dengan kecepatan sedang ketika arah menuju jalan O dari arah belakang menyeruduk sebuah truk menghantam bagian belakang yang ditumpangi oleh pasangan gelap. Lantas mobil mewah berwarna putih itu pun terpental cukup jauh lalu menghantam bus pariwisata. Dan mobil truk yang menabrak dari arah belakang tiba-tiba menghantam kembali mobil yang dikendarai oleh Haji X. Haji X dan L keduanya mati atau meninggal seketika setelah kendaraan mewah yang ditumpangi ditabrak beruntun dari arah belakang. Tubuh keduanya tergencet susah untuk dikeluarkan. Dengan dibantu alat berat, akhirnya mobil itu pun dibongkar paksa untuk mengambil kedua jasad tersebut. Menurut pengakuan sopir truk, dirinya dibayang-bayangi oleh seorang wanita tua hingga tak bisa mengendarai kendaraan dengan normal, yang akhirnya mobil yang dikendarai oleh Haji X ditabrak dari arah belakang hingga ringsek. Itulah sekelumit kisah nyata. Semoga pembaca atau pendengar dapat mengambil hikmah. Jadi buat teman-teman, cerita ini sudah selesai, dan tentunya dari cerita ini bisa kita ambil hikmah, yaitu jauhkanlah perbuatan musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkanlah diri kepada Sang Pencipta. Jadi hikmahnya dari cerita ini adalah kita sebagai orang manusia lebih harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apapun kepada Sang Pencipta dengan keyakinan, dengan doa, insya Allah segala niat dan hajat kita akan dimudahkan. Hidup ini memang perlu proses. Jadi jalanilah proses hidup sebagaimana adanya, sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Oke? Dah, gua rasa makasih banyak nih buat teman-teman yang udah stay dari awal hingga akhir dari cerita yang gua bacain tadi atau yang gua bawain tadi. Gua harap kalian nonton lagi untuk yang baru bergabung di part 1-nya. Dan juga gue sorry banget tadi itu ada kendala di lighting, jadi mungkin nanti ada potongan video yang terpotong karena gue pikir lighting gue udah ready, ternyata lowbat, baru gue pernah cas lagi setelah berapa kali gue pakai gitu. Gue juga sempat kaget tadi kenapa mati tiba-tiba, pas gue cek ternyata lowbat ya. Gue sempat halu tadi karena gue lagi buat cerita horor. Oke, gitu aja, makasih banyak yang udah nonton. Tadi juga ada kendala di mic juga, baterainya sempat lowbat ya. Next gua akan perbaiki lagi untuk kualitas dan persiapannya. Jadi buat teman-teman, makasih banyak yang udah bergabung, thanks very much. Dan semoga dari cerita ini bisa banyak hikmahnya. Tadi gua udah bacain tuh hikmah-hikmah yang bisa kalian petik dari cerita tentang pesugihan lorong. Jangan lupa dibantu subscribe, di like, follow ke atas, dan di share, dan bantu gue supaya channel ini bisa berkembang. Dan mohon doa, next gue akan bikin studio mini untuk kalian semua. Makasih banyak yang udah nonton. Salam merinding, Ghost Enemy.